Ya, tadi sudah di slide yang keberapa ya? Nah ini jam-jam kritis nih Bapak Ibu. Habis makan, enaknya rebahan sedikit. Itu manusiawi banget kok, ya. Jadi jangan merasa bersalah. Aduh, aku nggak prima banget nih habis makan kok ngantuk. Enggak, itu manusia banget. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di organisasi perusahaan yang udah modern, itu di kantornya itu kayak di Jepang itu ya, semua pekerja di Jepang itu di bawah mejanya itu ada sleeping bag kan. Mereka wajib habis makan siang wajib rebahan minimal 15 menit. Karena mindsetnya gini, lebih bagus dia rebahan kasih waktu 15 menit, setelah itu dia segar lagi daripada dipaksain tapi akhirnya dari pangkas tembak. Datang masih selamat pagi Bu. Apa ya. Jadi biasa. Baik, kita ada yang bisa kasih penyegaran nggak Pak biar nggak ngantuk Pak? Oh, lagi minum kopi. Bapak Ibu boleh juga sambil ngopi. Saya juga pengopi berat Bapak Ibu. Saya lebih kuat nggak makan daripada nggak ngopi. Iya, jadi ngopi itu buat saya itu kalau nggak ketemu kopi. Jadi saya ngopi itu minimal 3 gelas sehari. Ini jangan kayak gini gelasnya kalau saya harus tumbler pagi siang sore gitu. Jadi oke. Ini dulu ya. Jadi konon kabarnya untuk mengaktifkan saraf-saraf itu kita ini nih supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu berdiri ya. Kita berdiri. Nah kita ke ini kan udah Mas. Jadi tadi kita udah bahas ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita. Nah kita mau kesini nih. Tapi sebelum kesini, saya minta Bapak Ibu sharing dulu nih. Kita ini kan semua di layanan ya. Kira-kira nih, gantian ya, jangan yang tadi udah ngomong. Tantangan terberat di layanan itu apa sih? Buat diri pribadi. Tantangan paling berat itu yang sering saya hadapi dan saya belum mampu nih atasinya nih. Kira-kira apa? Ada yang mau sharing? Oh, jangan Bapak dulu, yang lain dulu. Sebelah sini kan? Ibu Jenny. Ayo Ibu Jenny. Oh, kata Ibu Jenny, saya gak ada lapangan. Saya hidup saya itu baik-baik saja. Saya di ruang baca. Oke, ya Bapak di ruang baca ya. Bapak di sini ya tuh. Kenapa takut sama beliau? Silakan nih Bang. Tidak mau bisa berdiri malam malam. Kelompoknya beda kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya untuk di ruangan saya itu
kayaknya kurang ada tentang itu. Serius? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak ada tentang. Gak ada gitu Pak mahasiswa yang kalau datang tuh. Begini Bu, karena Tuh jadi ada, tapi gak ada. juga pelayanannya artinya dilayani dengan baik begitu Bu. Oke. Untuk selama ini saya belum mendapatkan tantangan yang Belum ada yang buat Bapak itu challenge, buat saya belum ada gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi kan di awal kita itu kan di bidang pendidikan ya, Bapak Ibu ya, jasanya di bidang pendidikan. Lalu, nah ini ada satu yang kadang-kadang membuat kita merasa di zona nyaman, ya, karena kita kan PTN, tanpa kita kerja keras juga mahasiswa datang tuh, ya kan? Ada tuh kayak gitu. Jadi kecuali kalau swasta dia harus berusaha keras, ISO lah, apalah supaya dapat mahasiswa. Kalau negeri kan enggak ya. Orang kemarin saya tanya Mbak Fia, mahasiswanya berapa sih setahun? 8.000 kata, wih sama UI ya, 8.000 kan malah kita kewalahan nyarinya kan, gitu. Jadi ngerasa, alah nggak mungkin lah UHO ini nggak ada peminat nantinya. Faktanya Bapak Ibu, fakta menunjukkan ya, apalagi di era modern sekarang. Perlombaan atau persaingan itu bukan di besar kecil. Jadi kalau zaman dulu perusahaan-perusahaan besar itu bersaing dengan yang kecil. Yang kecil pasti kegilas. Sekarang enggak. Cepat vs lambat. Jadi siapa yang cepat berubah itu yang lari cepat. Yang lama, yang ngerasa di zona nyaman, jalan di tempat, ya gitu-gitu aja. Itu sebabnya nih UI sendiri juga masih sering ngerasa kayak katak dalam tempurung, ngerasa punya nama besar, ya kan? Lalu dia kurang melakukan perubahan-perubahan. Padahal tetangga sebelah itu swasta, Bapak Ibu, BINUS, UPH, sekarang banyak banget universitas, Presidential University, Swiss Berlin University, gila Bapak Ibu. Kita kalau ke BINUS, ke UPH itu semuanya yang udah serba elektronis, ya kan? Masuk ruangan aja harus tap kartu, udah gak ada istilah. Terus orang UI kalau ke situ, ya ampun kita ketinggalan banget ya. Ini mindset kita ngerasa ada di zona nyaman, sehingga kita ngerasa nggak perlu berubah, ya nggak perlu berubah. Nah di layanan juga seperti itu. Kita ngerasa biar saya nggak layan dengan baik juga pasti datang ke saya. Mau kemana dia? Dia pasti kesini. Padahal kita nggak tahu yang dibawa si customer ketika kembali dari kita dengan rasa tidak puas. Kita nggak tahu di sana ini ya kan ada tuh di istilah pemasaran word of mouth, kekuatan ini. Jadi gini Bapak Ibu, kesan baik orang kalau datang ke kita layanin dengan baik, belum tentu dia sebarkan ke orang lain. Paling dia bagus nih, senang nih, baik, belum tentu. Tapi kalau yang buruk, percaya, begitu dia pulang dari situ merasa kayak, lu jangan ke situ deh, kan sebel banget sama layanan ini, jangan ke bank ini, jangan jadinya sampai ini, kan layan banget layanannya. Gitu. Ya kan? Jadi kita merasa nyaman, tapi si customer membawa kesan yang gak baik. Gitu. Oke, sebelum ke sini, itu pengantarnya. Nah kita ke sini, mengatasi komplain. Bagaimana sih cara paling efektif mengatasi komplain? Honestly ya, tidak ada orang yang suka dikomplain Bapak Ibu. Ya kan? Ada nggak sih yang suka dikomplain? Jangankan dikomplain pelanggan, dikomplain pasangan, dikomplain anak sendiri, kita kan susah ya nerimanya. Apalagi anak kita misalnya, mama begini, kamu siapa? Kamu tuh 9 bulan loh saya kan nunggu, sekarang udah berani-beraninya komplain saya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah dengarkan dengan baik. Kita pahami dulu ya. Ini walaupun ini bukan soal salah atau benar ya, bukan soal dia salah nih komplainnya, bukan. Kita dengarkan aja dulu. Kita dengarkan dengan baik.
apa yang dikomplainnya, apa yang disampaikannya, lalu kita pahami, ya. Kemudian berilah empati, walaupun sebetulnya ini salah nih dia nih, salah, ya kan? Tapi kita berikan, iya ya, kamu pasti kesal banget berarti ya, pas kemarin itu ya, kayak tadi Bu Neneng kan, kalau misalnya saya ngadepin, saya dari bau-bau ke sini, saya begini udah berulang kali ke sini cuma nanya siapa ini, sampai sekarang nggak dijawab. Aduh, iya Bu, aduh, jangan udah berapa kali Bu bolak-balik. Jadi kasih empati dulu, ya, kasih empati dulu. Seolah-olah kita di posisi dia. Lalu minta maaf, tadinya Ibu sebelumnya mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya yang kami lakukan kepada Ibu. Gitu. Kemudian kita berterima kasih atas masukannya. Lalu kita berjanji untuk mengatasinya. Akan segera kami kabari. Nanti jam 2 nanti Bu Neneng akan saya WA. Oke? Karena saya perlu koordinasi dengan bagian ini dulu, persyaratan untuk TA ini apa. Karena ada perubahan kemarin Bu. Perubahan syarat. Nanti jam 2 saya WA. Dan tepati janji itu. Kalau bilang jam 2, walaupun di jam 2 itu ternyata belum dapat nih. WA-in jam 2. Bu Neneng, maaf, saya belum ketemu, saya tadi udah ke bagian itu, tapi belum ketemu orangnya, sabar ya. Tapi kita tepatin jam 2 saya akan kabarin Anda. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi poin utama dari menghadapi konflik adalah jadi apa? Pendengar yang baik. Jadi pendengar itu susah loh Bapak Ibu. Beneran, lebih gampang dari pembicara. Karena pendengar kita harus menurunkan ego kita, ya kan? Menurunkan ego kita. Oke, next. Nah, kita ke sini dulu. Ini contoh bagaimana mendengar yang baik, yang cermat, supaya tidak salah menangkap pesan. Saya butuh volunteer 5 orang saja. Biar nggak ngantuk ya, Bapak Ibu ya. Ibu siapa namanya? Nah, 1, lompat-lompat ya. 2, 3, 4. Sama Pak? Oh ya, sama. Udah. Oke, 5 maju ke depan. Nanti ada lagi batch kedua. Maju ke depan. Ayo. Oke, ya ini game saja Bapak Ibu. Kan kita having fun aja, gitu ya. Dikasih jarak ya Bu ya, jarak sini. Pak Dodi sebaiknya di nomor berapa ya? Oh ya boleh ya. Bapak Ibu berempat ngadep ke sana. Bapak Ibu boleh nggak nepuk nanti? Bapak Dodi boleh nggak nepuk? Atau saya yang nepuk? Siapa tahu karena bukan muhrim nggak boleh, ya. Oke, jadi Bapak sini, lihat ke sini. Oke, jadi ini adalah games untuk semacam pesan berantai ya Bapak Ibu. Jadi saya akan memberikan satu kalimat sederhana tapi cukup sulit, nggak sulit juga sih, ke Pak Dodi. Lalu setelah dia nangkep kalimat ini, dia akan nepuk orang di sebelahnya, membisikkan, jangan kencang Pak, nanti Ibu itu dengar, ya. Lalu begitu sampai seterusnya, sampai di ujung, ya. Kalimatnya ini, dipahamin dulu Pak kalimatnya. Dapat Pak? Susah ya? Susah? Oke, saya ganti.
pakai mudah kayaknya deh. Oke, nih. Kasih jarak. Oke. Ini tim anu ini, tim baris terbaris. Kalau dekat udah dengan Ayu. Oke. Kalau dekat dengan Ayu. Ulang maju ya. Ya, mulai. Tepuk lalu bisikkan. Boleh diulang. Bisik-bisik tetangga. Asik. Apa sih? Bisa, Bu. Oke, sudah di situ? Toko-toko telah terbuka. Oke, udah di akhir ya. Nah, Ibu yang didengar tadi dari Ibu ini apa? Toko-toko telah terbuka. Oke, iya. Ini aja, sebutkan aja senangkapnya. Oke. Toko-toko telah dibuka. Toko-toko. Apa? Toko-toko telah dibuka, telah ditutup. Toko-toko telah dibuka ketika toko-toko telah ditutup, gitu. Itu dapatnya. Oke. Dan tadi dari Pak Dodi apa pesannya? Toko-toko di kota kita tetap tutup ketika toko-toko kita buka. Dari saya, toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Jadi toko-toko di kota kita ini nih udah tutup ketika toko kita masih tetap kita buka. Gitu ya. Oke? Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi dari sebuah pesan, jadi pendengar yang baik itu nggak gampang ya, apalagi kalau pesan yang dikirimkan ini cukup complicated, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita menangkap pesannya aja udah keliru, akhirnya mentransfernya juga jadi keliru, ya kan? Jadi kalau memahami seperti ini, jangan terpaku kepada kata-kata ini. Jadi dipahami dulu, ini maksudnya apa sih? Oh, gue punya toko gue tetap buka walaupun toko-toko di kota ini udah tutup, kan gitu kan? Baru ini. Jadi kita tangkap dulu ini pesannya apa sih? Itu kan esensi pesan ini apa sih? Supaya tidak salah mentransfer dan tidak salah merespon. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini permainan yang sangat efektif untuk latihan mendengar. Oke, ya katanya prodi-prodi mau ikutan. Ya, oke. Nah, satu lagi. Emang ini masih ada satu lagi. Satu lagi ya. Ini ibu-ibu dari prodi ya. Pasti orang. Iya. Ayo Pak. Saya kasih yang gampang deh, ya. Pak, ayo Pak. Pak, ayo. Ya. Oke. Ini siapa yang duluan di depan? Oke.
Ini bisa nggak? Mbak Pia hafalkan dulu. Bapak jangan nyontek. Biasa Pak. Kalau untuk yang pertama boleh deh dibaca. Tapi kan kasih ke Bapak itu. Oke, baik. Mbak Pia, oh enggak. Kenapa saya nggak bisa? Langsung disempit egonya. Oke? Udah? Oke, let's go. Agak mencurigakan ya. Oke, Ibu apa? Dapatnya apa? Sempat-sempatnya semut itu senyum sama semut lain. Oke, dari Ibu Fia apa? Ya, sempat-sempatnya semut itu senyum-senyum sama semut yang lain. Ya, nah dari saya sempat-sempatnya semut itu saling senyum-senyum dan salam-salam sama semut-semut lain. Poinnya sih dapat ya, intinya dapat. Itu cuma salam-salam yang enggak, tapi poin pesannya itu dapat. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu para dosen ya. Terima kasih. Ya, jadi kita ini dulu begitu baca kalimat, ini maksudnya apa? Oh, ini itu semut-semut sempat-sempatnya dia salam-salaman sama senyum-senyum sama semut lain, gitu kan? Jadi langsung gampang kan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Lanjut lagi Mas. Lanjut. Ya, nah jadi bagaimana sih efektif listening ini? Cara apa? Jadi pendengar yang efektif itu kita sebaiknya gimana ya? Jadi rumusnya ya ini listen. Look attentive, jadi lihat dengan penuh perhatian ya, dengan attention, melihat orang. Jadi orang kalau bicara misalnya, ya kita perhatikan, kita simak itu jangan kayak pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak peduli, gitu kan ya. Kemudian inquiry with question, jadi kita masuk ke pertanyaan itu, kita ini maksudnya apa ya? Yang ditanya apa ya? Tadi Bunda Nyanyi ini mintanya syarat untuk ujian atau syarat wisuda ya, supaya jawab, gitu ya. Kemudian stay in tune with the speaker, jadi kita konsentrasi penuh kepada yang bicara. Jangan misalnya memang namanya hidup ya, kadang-kadang kita dengerin orang ini pikiran nih apa nih, aduh, ini tagihan listrik belum bayar, kartu kredit masih gini ya, macam-macam ya, anak di rumah berulah, ini begini, jadi kadang-kadang kemana-mana ya manusia. Tapi setidaknya pada saat time, pada saat itu kita berusaha konsentrasi. Lalu take an objective approach. Jadi bagaimana pendekatannya sih ke ini kayaknya orangnya kayak gini ya. Bagaimana saya pendekatan saya ke dia supaya komunikasi ini efektif, gitu. Kemudian evaluate ya, jadi kita mengevaluasi dengan menggunakan kata-kata atau kalau ada yang kurang jelas ini maksudnya gini ya Bu ya, maksudnya begini. Jadi kita gunakan seoptimal mungkin kata-kata, pilihan kata, diksi atau gerakan tubuh yang match. Lalu jangan diinterupsi. Nah ini kebanyakan tipe-tipe yang tadi dominance, komprehensi ini suka banget menginterupsi. Misalnya orang belum selesai, saya tunggu dulu. Ini maksudnya gimana sih? Padahal ini dalam rangka mau menjelaskan. Ya, ketika kita menginterupsi mungkin aja atau memotong kalimat, mungkin aja kita akan kehilangan pesan yang mau dia sampaikan. Gitu. Jadi pendengar yang baik itu konon kabarnya butuh kesabaran, ya kan? Orang yang harus sabar. Apalagi kalau yang ngomong ini misalnya ngomongnya juga lama, ada kan gitu ya. Kita sebetulnya sabar nih, tapi dia kayaknya mau ngomong aja susah gitu ya, susah lama
sampai ngantuk nih saya dengerin dia nih, gitu ya. Jadi itu jadi pengaruh juga buat kita. Oke, next Mas. Nah, kita ke sini dulu. Communication secara teori itu ada tiga tipe, agresif, pasif, dan atau asertif. Nah, judul presentasi saya ini tadi adalah assertive communication skill. Ya, jadi apa sih ini asertif ini? Bagaimana kita bisa bergaining win-win solution kalau menghadapi masalah. Saya tidak kalah, tapi juga tidak merendahkan dia, tidak menang dengan cara menjatuhkan si lawan komunikasi, nggak seperti itu. Oke, next one. Nah, ini kita role play lagi ya. Jadi kita kan banyak bermain-main. Agresif, pasif, or asset. Saya sebelum ke poinnya, ini intinya Bapak Ibu catat dulu, di note dulu. Tipikalnya, tipikal yang agresif kayak apa? Yang pasif kayak apa, dan yang asertif kayak apa. Itu dari gambar orangnya aja kelihatan kan? Ya, kalau yang agresif itu agresif, agresor, bawaannya gitu meledak-ledak, ya. Kemudian pasif ini, ya nih apa kata gue deh, ya. Dan asertif, ya. I'm okay, you are okay, itu asertif. Oke, next, Mas. Nah, kita role play 3. Ini dalam kelompok. Karena pesertanya udah tinggal dikit, kita 3 kelompok aja ya. 3 kelompok saja. Berarti yang kesini gabungnya ya. Sini, berdua kesini Pak ya. Sini, berarti ini 1 kelompok. 3 kelompok aja. Diskusikan dalam grup. Itu bedanya agresif, pasif, dan asertif. Didiskusikan dulu, jadi asertif ini kayak gini. Lalu nanti di role playkan. Jadi kira-kira kalau orang asertif, misalnya nanti nih Bu Neneng akan memperagakan yang agresif itu kayak apa? Ya, nah ini diskusinya sebentar aja, 3 menit aja. Kemudian kalau yang pasif kayak apa? Tapi Bapak Ibu tentukan dulu topiknya yang mau di role playkan, yang mau dimainkan lah ya. Itu kira-kira apa? Dalam konteks apa? Yang Bapak berdua boleh jalan ke sini apa ya? Kita diskusinya saya pakai itu ya waktu itu 10 kelamaan nggak ya 10 menit? Oke boleh deh 10 menit ya. Jadi ya, bedanya agresif, pasif, dan asertif. Lalu tuh nanti di role playkan, dimainkan. Kalau yang asertif itu kayak gini nih, kasusnya kayak gini. Nah, kayak gini asertif, kayak gini, dan seterusnya. Ada. Kita sampai jam ini ya, jam 2 kurang 5 deh. Jam 5. Masih ingat tadi itunya? Mas coba buka slide yang sebelumnya. Nah tuh, agresif tuh yang ngamukan. Ini bertiga doang. Oh iya, nanti yang main bertiga juga.